Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, kali ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelum masuk ke materi, saya memiliki sebuah hadis. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Nah, untuk kalian sebagai siswa-siswi atau pelajar, kalian harus bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu kalian ketika sedang menuntut ilmu. Barang siapa dengan ilmu tersebut, kalian bisa menuntun ke kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, langsung saja kita ke subbab pertama, yaitu pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan yaitu fungsi variabel yang diakhiri dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Nah, selanjutnya, apa sih bilangan rasional? Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, serta B tidak boleh sama dengan 0, atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ciri-ciri bilangan rasional adalah sebagai berikut. Dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Contoh, 2 per 3, 5 per 7, 11 per 4, dan seterusnya. Selanjutnya, dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas, seperti 0,2, 0,25, 0,625, dan seterusnya. Selanjutnya, dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang, seperti 1 per 3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Atau 1 per 9 sama dengan 0,0909 dan seterusnya. Selanjutnya, dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar seperti 1, 4, dan seterusnya. Definisi pertidaksamaan rasional. Nah, bentuk umumnya yaitu fx per gx kurang dari n. Nah, di mana n ini adalah bilangan bulat. Nah, karena ini adalah bentuk pertidaksamaan, maka tandanya bisa saja kurang dari, lebih besar dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, dengan syaratnya yaitu gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, di mana gx ini adalah penyebutnya. Jadi, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya, saya mempunyai dua pertidaksamaan A dan B. Nah, di antara dua pertidaksamaan ini, manakah yang merupakan bentuk pertidaksamaan rasional? Apakah A saja, atau B saja, atau keduanya? Nah, kalau misalkan kalian udah jawab dalam hati nih, jawaban yang benarnya yaitu B. Nah, kenapa B? Karena di sini penyebutnya memiliki variabel X. Nah, sedangkan di A tidak memiliki variabel X pada penyebutnya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini bisa saja ditulis seperti ini. X per 4 plus 3 per 4 kurang dari sama dengan 2. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini tidak bisa dikatakan dengan pertidaksamaan rasional. Cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kedua,
Carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Ketiga, buatlah garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaiannya. Nah, untuk lebih memudahkan, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh soal 1. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 4x min 5 per x plus 2 lebih besar sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, tadi langkah pertama, kita buat ruas kanan menjadi sama dengan 0. Nah, maka angka 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Karena awalnya positif, nah maka ketika pindah ke ruas kiri itu berubah tanda menjadi negatif. Nah, kemudian kita ubah 1 ini agar memiliki penyebut yang sama dengan yang ini, x plus 2. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan 1 dengan ini. Nah, 1 kali x sama dengan x. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kalau setelah dikalikan, maka memiliki penyebut yang sama, yaitu x plus 2. Nah, ketika sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya dengan menyatukan variabel yang sama. Nah, untuk ini, di sini ada 4x. Dikurangi x, maka menjadi 3x. Nah, untuk 5, negatif 5 dikurangi 2, maka menjadi negatif 7. Per x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya, ketika sudah sama dengan 0 di ruas kanannya, nah ketika sudah seperti ini, lalu kita pembuat 0 pembilang. Nah, pembilangnya yang ini kan, ini yang disebut pembilang. Nah, maka langsung kita buat sama dengan 0. Nah, maka x sama dengan 7/3. Nah, selanjutnya kita buat 0 penyebut. Nah, penyebutnya yang ini ya, x plus 2 sama dengan 0. Nah, maka x sama dengan negatif 2. Nah, ketika sudah diketahui titik ini dan titik ini, maka kita buat garis bilangan dan menentukan arah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk pertama, kita tentukan arah positif, negatif, positifnya. Nah, ini kok bisa positif? Nah, cara menentukan arah positif negatifnya, kita bisa mengambil satu angka di sebelah angka negatif 2, yaitu yang mendekati adalah negatif 3. Nah, lalu kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Nah, ketika dimasukkan, ketika x-nya sama dengan min 3, maka 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9 dikurangi 7 per negatif 3 plus 2 adalah negatif 1, maka negatif 16 per negatif 1. Nah, maka kita bisa tulis 16 plus ya, plus 16. Kenapa plus? Karena negatif bagi negatif itu menjadi plus. Nah, selanjutnya kita ambil angka di antara negatif 2 dan 7/3. Nah, untuk memudahkannya, kita ambil angka 0. Lalu kita masukkan ke sini. Ketika x-nya sama dengan 0, maka 3 kali 0, 0. Kurangi 7, negatif 7.
per 0 tambah 2, 2. Maka hasilnya adalah negatif 7 per 2. Nah, hasilnya negatif. Maka kita tulis di sini negatif. Di sini negatif. Nah, angka selanjutnya kita ambil angka yang mendekati dengan 7 per 3. Nah, 7 per 3 ini ketika didesimalkan itu 2,3. Nah, maka kita ambil angka yang mendekatinya yaitu angka 3. X sama dengan 3. Maka 3 kali 3, 9. Dikurangi 7. Per 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka 2 per 5 dan hasilnya adalah positif. Nah, sehingga di sini hasilnya positif. Nah, selanjutnya untuk menentukan arah penyelesaiannya, kita lihat tanda pertidaksamaan dari soal, yaitu lebih besar sama dengan. Nah, karena lebih besar sama dengan, maka kita ambil arah yang positifnya. Nah, karena positif ke arah kiri, maka himpunan penyelesaiannya yang ini. Nah, begitupun dengan ini, karena positifnya ke arah kanan, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari negatif 2 atau X lebih besar sama dengan 7 per 3. X adalah bilangan real.